Halo, selamat datang kembali lagi bersama Edo Abadi Motor. Gue yakin kalian pernah ngalamin cek engine nyala. Kenapa sih cek engine ini bisa nyala? Mari kita bahas. Kalian mungkin pernah ngalamin ketika bawa mobil, tiba-tiba lampu cek engine nyala atau ada indikator yang nyala di situ kan. Wah, kalian pasti langsung buru-buru ke pinggir untuk buka kap mesin, dan cek engine menyala itu pasti ada hubungannya dengan mesin. Kalian nggak usah panik kalau misalkan cek engine nyala. Indikator cek engine menyala tidak selalu menginformasikan bahwa mesin rusak fatal. Karena kan biasanya cek engine itu ketika kita kontak itu nyala, dan kemudian kita starter mobil hidup, cek engine bakalan hilang. Namun kalau kalian mobilnya pas di starter masih nyala, berarti itu ada masalah. Biasanya itu dari soket yang kendor, kemasukan air, kebocoran pada radiator, kabel terputus, sensor rusak kan, atau mungkin bahkan ECU-nya mengalami kerusakan. Namun bisa saja terjadi karena komponen tidak terpasang dengan benar. Soket yang kendor, atau contohnya tangki bensin. Ketika tutup tangki bensin itu tidak rapat, lampu cek engine nyala. Karena sensor pada ECU membaca itu membahayakan orang yang ada di dalam mobil ataupun yang di sekelilingnya, yang bisa berakibat fatal. Kemudian filter udara. Filter udara ini kalau misalkan udah kotor atau perlu diganti juga bisa menyebabkan cek engine nyala. Karena filter udara ini berkaitan dengan airflow, sensor airflow. Sensor airflow ini dia berfungsi untuk menentukan jumlah bahan bakar yang harus digunakan berdasarkan udara yang masuk. Jika filter udara ini udah terlalu kotor, berdebu, bisa masuk dan menghambat suplai udara ke ruang bakar. Biasanya kerusakan airflow ini memang jarang, tapi biasanya sering terjadi karena pemasangan filter udara yang nggak benar, ataupun yang udah sangat kotor dan memang perlu diganti. Idealnya sih 10.000 km itu harus dibersihkan, dan 40.000 itu udah harus diganti dengan yang baru. Namun biasanya walaupun mas airflow ini rusak, bisa jalan, tapi tenaganya nggak bagus dan bahan bakarnya boros. Kemudian ada sensor di knalpot, sensor oksigen. Sensor oksigen ini berfungsi untuk memonitor oksigen di knalpot dan menentukan banyaknya bahan bakar yang terbakar. Jika sensor udara ini rusak atau tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, biasanya ini bakal ngerusak ke konverter, catalytic converter, ya, catalytic converter. Biasanya disebabkan oleh tertutupnya sensor oksigen oleh oli. Dari waktu ke waktu biasanya mengurangi kemampuan untuk mengolah oksigen dan bahan bakar. Jadi catalytic converter ini mampu merubah karbon monoksida dan zat-zat berbahaya lainnya menjadi senyawa yang aman buat lingkungan. Jadi salah satu tanda catalytic converter ini rusak, biasanya bahan bakarnya boros. Terus kalau digas tenaganya kurang. Walaupun kita udah jejak-jejaknya nih, tapi tenaganya tidak maksimal. Ini perlu diperiksa karena gas buang yang tidak stabil. Tapi kalau rajin servis sih biasanya aman, tinggal cek aja sensor oksigennya. Kemudian busi. Busi ini sangat kecil tapi maknanya besar gitu di dalam mobil ini, karena sebagai jantung pertahanan di mobil. Busi yang udah rusak akan terganggu kinerjanya, dapat membuat konsumsi bahan bakar pada mobil menjadi lebih boros akibat pembakaran yang tidak sempurna. Soalnya busi ini gasnya untuk mematik api biar ada pembakaran di ruang bakar.
Selain itu kabel busi juga, kabelnya kan sekarang udah model-model soket kayak gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan cek engine itu menyala. Biasanya pergantian busi itu setiap 20.000 km, 20.000 km ganti busi yang baru. Kecuali kalau kalian pakai iridiumnya, dia lebih lama. Cuman harganya juga lumayan. Usaha terakhir ini kalian cek akinya dan cabut bagian min atau bagian plus, terserah kalian, tapi jangan sampai disambungin ya. Itu tunggu beberapa menit, 10 sampai 15 menit, 10 menit, terus dimasukin lagi, biasanya langsung hilang. Tapi kalau masalah itu berlanjut, maka kalian harus bawa ke bengkel untuk di-scan biar komputer yang baca dari mana. Oke gitu guys, jadi ketika cek engine menyala nggak usah panik dulu, kalian bisa cek-cek dulu yang tadi saya sebutkan itu. Demikian videonya, semoga membantu. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.